Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhas syabab. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran tauhid, yang mana pelajaran kita hari ini adalah ziarah kubur. Ayyuhas syabab rahimakumullah, perlu kalian ketahui bahwa ziarah kubur itu hukumnya adalah sunnah. Ziarah kubur sunnah dilakukan jika tujuannya adalah untuk mengambil ibrah, yaitu mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Dalilnya adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Buraidah ibni al-Husayb radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, rawahu Muslim. Artinya dari Buraidah bin al-Husayb radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang lakukanlah ziarah kubur. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pernah melarang ziarah kubur, akan tetapi setelah itu beliau mengizinkan, bahkan menganjurkan supaya melakukan ziarah kubur, karena alasannya adalah yaitu ziarah kubur bisa mengingatkan kematian, bisa mengingatkan kehidupan akhirat. Ini adalah termasuk hikmah daripada melakukan ziarah kubur. Hikmah ziarah kubur itu ada dua. Hikmah yang dimaksud hikmah adalah tujuan dan alasan disyariatkannya ziarah kubur. Yang pertama yaitu mengingat akan kehidupan akhirat. Yang kedua, mendoakan orang mati di kuburan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul qubura fa innaha tudzakkirul mauta", rawahu Muslim. Artinya, lakukanlah ziarah kubur karena dia akan mengingatkan akhirat. Ini memang benar ketika seseorang itu mendatangi kuburan, kemudian mengingat bahwa dirinya akan mati seperti orang yang dikubur, tentu dia akan ingat kehidupan akhirat, ingat persiapan untuk menghadapi kehidupan akhirat, ingat mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat, sehingga ibadah imannya semakin meningkat. Ayyuhas syabab rahimakumullah, perlu kalian ketahui bahwa ziarah kubur itu macam-macam. Tidaklah dikatakan bahwa semua orang ziarah kubur sunnah hukumnya, atau semua orang ziarah kubur bid'ah hukumnya, atau semua ziarah kubur itu syirik hukumnya. Tidak. Ini perlu kalian ketahui bahwa ziarah kubur itu macam-macam. Nah, di sini ziarah kubur itu ada 4 macam. Yang pertama, ziarah kubur secara syar'i. Ziarah kubur secara syar'i artinya apa? Ziarah kubur yang secara syar'i itu adalah ziarah kubur yang disunnahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ziarah kubur secara syar'i? Yaitu ziarah kubur yang bertujuan untuk mengingat akhirat, atau bertujuan mendoakan orang mati di kuburan supaya diampuni dosanya dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ini jika tujuannya seperti itu adalah ziarah kubur secara syar'i. Maka siapapun yang mendatangi kuburan kemudian mengucapkan salam kepada ahli kubur, Assalamualaikum ahlat diyari minal mu'minina wal muslimin, antumus sabiquna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kemudian mendoakan ahli kubur, Allahumma ighfir lahum warhamhum, dan seterusnya. Doa-doa yang mana intinya adalah memohonkan ampun kepada ahli kubur,
dan memohonkan rahmat untuk ahli kubur, maka ini adalah ziarah syar'i, dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ini macam pertama. Yang kedua, ziarah kubur yang diharamkan, yaitu ziarah kubur yang dilakukan oleh para wanita. Karena ziarah kubur ini adalah amalan yang dikhususkan atau yang diperbolehkan hanya untuk para laki-laki. Adapun wanita dilarang. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dalam hadis sebelumnya, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat para wanita peziarah kubur. Nah, di sini disimpulkan bahwa ziarah kubur bagi wanita hukumnya terlarang. Ini macam yang ketiga daripada ziarah kubur, yaitu ziarah kubur yang merupakan bid'ah. Ziarah kubur yang bid'ah bagaimana? Bukankah ziarah kubur itu sunnah? Iya, ziarah kubur itu sunnah jika dilakukan sesuai dengan sunnah, jika dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Akan tetapi kalau ziarah kubur tersebut tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka akan menjadi ziarah kubur bid'ah. Seperti apa? Yaitu ziarah kubur untuk berdoa kepada Allah di samping kuburan dengan keyakinan bahwa berdoa di samping kuburan lebih afdal, lebih mustajab. Ini sebagai contoh. Karena apa? Kuburan bukan untuk tempat kita memohon hajat kita kepada Allah atau berdoa kepada Allah. Kuburan adalah tempat untuk ziarah, mengingat akhirat, mengingat mati, mendoakan orang yang mati. Adapun doa untuk diri kita sendiri, minta rezeki, minta berkah, minta kelancaran usaha, itu kalau dilakukan di samping kuburan dan meyakini bahwa itu lebih mustajab doanya, maka ini adalah cara ziarah kubur yang bid'ah, karena tidak ada keterangan hadis pun yang menyatakan bahwa ziarah atau bahwa kuburan adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Ayo syabab rahimakumullah, termasuk ziarah kubur yang bid'ah, yaitu melakukan tawasul dengan orang-orang mati. Termasuk ziarah kubur yang bid'ah, yaitu menabur bunga dan menyiram air di atas kuburan. Karena perbuatan ini tidak pernah disunnahkan, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini perlu kalian ketahui. Jadi harus bisa bedakan mana ziarah kubur yang bid'ah dan mana ziarah kubur yang sunnah dan syar'i. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, ziarah kubur yang merupakan syirik. Nah, kok ada ziarah kubur merupakan syirik? Yaitu ziarah kubur untuk berdoa, memohon dan meminta kepada orang mati. Orang mendatangi kuburan meminta berkah. Orang mendatangi kuburan meminta supaya meminta kepada wali yang dikubur supaya usahanya lancar, supaya hajatnya dikabulkan. Ini adalah syirik karena dia telah memohon kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Termasuk perbuatan syirik adalah tawaf, keliling-melilingi kuburan, seperti halnya tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini juga termasuk perbuatan syirik. Bahkan ziarah kubur untuk sesuatu yang bermaksiat. Seperti apa? Seperti orang ziarah kubur untuk mencari nomor togel. Ini bukan hanya sekedar syirik, tapi syirik plus maksiat. Perhatikan. Ayo syabab rahimakumullah, kalian harus bisa membedakan mana yang ziarah kubur sunnah, mana ziarah kubur yang diharamkan, mana ziarah kubur yang bid'ah, dan mana ziarah kubur yang syirik. Tidak semuanya sunnah, tidak semuanya syirik, tidak semuanya bid'ah. Harus dibedakan, harus dipisahkan, tidak bisa disamaratakan. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Ini permasalahan lain berkaitan dengan ziarah kubur. Melakukan safar untuk ziarah kubur. Yang dimaksud dengan safar untuk ziarah kubur adalah yaitu melakukan perjalanan jauh. Tujuan utamanya adalah ziarah kubur. Seperti persiapan dari rumah rombongan mendatangi kuburan Wali Songo untuk safar, contohnya. Maka perbuatan ini haram hukumnya, haram dilakukan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajida, Masjidil Harami wa Masjidil Aqsa wa Masjidi hadza, rawahul Bukhari. Artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh mengikat bekal. Maksudnya mengikat bekal itu apa? Melakukan safar kecuali untuk mendatangi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa perjalanan safar tujuan utamanya ziarah kubur itu terlarang. Karena apa? Hanya dibolehkan menziarah pergi safar tujuan utamanya yaitu 3 masjid. Untuk ibadah 3 masjid. Masjid Haram, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di dalamnya yang terlarang adalah safar yang termasuk safar yang tidak diperbolehkan adalah melakukan safar niat tujuannya hanya untuk menziarahi makam Rasulullah SAW. Sebagaimana keumuman hadis di atas. Adapun kalau tujuan utamanya adalah menziarahi Masjid Nabawi, maka ini adalah perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan. Ayo sahabat rahimakumullah, perhatian ya. Barang siapa safar ke kota Madinah, maka disunahkan bagi dia melakukan sholat di Masjid Nabawi. Yang pertama, ini bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian mengunjungi Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Laki-laki perempuan menziarahi makam Rasulullah SAW khusus bagi laki-laki, menziarahi makam Baqi khusus bagi laki-laki, menziarahi makam Syuhada Uhud khusus bagi laki-laki. Ini semuanya boleh dilakukan ketika seseorang sudah sampai di kota Madinah. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.